Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nur Fatahillah. Sip. Selamat pagi, salam semangat untuk semua anak-anakku di level 5. Kembali lagi di mata pelajaran matematika level 5. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Untuk yang sedang kurang enak badan, semoga segera pulih kembali, sehat kembali, fit kembali seperti biasanya. Sudah siap nak untuk belajar matematika hari ini? Oh, alhamdulillah. Baik, mari kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita masih belajar pelajaran di bab 3 ya nak, mengenai perbandingan. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar konsep perbandingan, apa itu perbandingan, arti perbandingan, maka kali ini kita akan coba membahas beberapa masalah dalam kehidupan sehari-hari yang akan kita selesaikan menggunakan konsep perbandingan. Pelan-pelan, insya Allah kita pasti bisa. Kita mulai ya nak ya. Konsentrasi dimulai. Perhatikan, itulah yang terbaik. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada dua. Yang pertama, siswa mampu mengaplikasikan konsep perbandingan dalam masalah sederhana dengan benar. Dan yang kedua, siswa mampu menganalisa cara penyelesaian masalah sederhana menggunakan konsep perbandingan dengan tepat. Ustazah akan mengingatkan kembali materi sebelumnya mengenai arti perbandingan atau konsep perbandingan antara beberapa buah benda. Di sini Ustazah punya 3 buah gambar. Pertama ada gambar stroberi, kedua ada gambar mangga, yang ketiga ada gambar anggur. Ustazah punya beberapa pertanyaan mengenai perbandingan. Pertama, perbandingan banyak buah mangga terhadap anggur. Buah mangga yang perlu kita lakukan adalah kita hitung dulu ya nak, masing-masing jumlah dari buah ini. Kita mulai dari stroberi ada 12, mangga ada 9, dan anggur ada 8. Baru kita bisa menjawab perbandingan antara banyak buah mangga dengan buah anggur, yaitu 9 berbanding 8. Tidak bisa disederhanakan, kita lihat lagi. Pertanyaan kedua, perbandingan banyak buah anggur terhadap stroberi. Anggur 8, stroberi 12. Karena yang disebut anggur dulu, maka 8/12. Disederhanakan menjadi 2/3. Perbandingan banyak buah stroberi terhadap mangga. Yang disebut stroberi dulu, maka 12 terhadap mangga, yaitu 9. 12/9 disederhanakan menjadi 4/3. Perbandingan banyak buah stroberi terhadap jumlah buah anggur dan mangga. Hati-hati. Perbandingan banyak buah stroberi ada 12 terhadap jumlah buah anggur dan mangga. Anggur dan mangganya kita jumlah dulu ya nak ya. 8 ditambah 9 yaitu 17. Maka perbandingannya adalah 12/17. Perbandingan banyak buah mangga, yaitu 9 terhadap jumlah seluruh buah. Hati-hati, jumlah seluruh buah kita tambahkan dulu semua buahnya. 12 ditambah 8 ditambah 9 yaitu 21. Maka perbandingan banyak buah mangga yaitu 9 dengan seluruh buah adalah 9/29. Bagaimana dengan yang ini? Perbandingan banyak buah anggur ada 8 terhadap selisih, berarti dikurangi antara buah stroberi dan mangga. Stroberi 12, mangganya 9, kita kurangi. 12 dikurangi 9 yaitu 3, maka perbandingannya adalah 8/3. Untuk di bagian ini kita belum mulai menghitung banyaknya benda lain ya nak. Ini kita hanya menuliskan perbandingannya saja, atau kita membandingkan antara 2 buah hal atau lebih. Di sini ada 3 buah berbeda kita bandingkan.
Selanjutnya, baru kita lihat konsep perbandingan dalam masalah sederhana. Pertama, apabila ada sebuah masalah di mana kita harus menghitung banyak suatu benda jika diketahui angka perbandingannya saja dari kedua benda tersebut dan banyak dari benda yang satu lagi. Misalnya ada dua benda, kita hanya diberitahu perbandingan banyaknya benda tersebut dua-duanya berapa dan banyak benda yang satunya. Kita disuruh mencari benda yang lainnya ada berapa banyak. Kita bisa menggunakan rumus ini, Nak. Ada dua benda ya. Untuk menghitung banyak benda yang dicari, kita menggunakan perbandingan di sini. Yang dibandingkan adalah karena kita mau cari banyak benda yang dicari, maka angka perbandingannya yang disebutkan yang dicari dulu. Angka perbandingan benda yang dicari. Baru kita bandingkan dengan angka perbandingan benda yang sudah diketahui. Dikali, jadi ini konsep perbandingannya di sini kita kalikan dengan banyak benda yang diketahui. Jadi pasangan ya. Ini yang dicari pasangannya dengan pembilang. Ini yang diketahui ada di penyebut. Pasangannya dengan ini, dikali dengan yang sebelah sini. Coba ya kita lihat ke contoh soal biar paham. Contoh, perbandingan banyak boneka dan sepatu adalah 3:2. Yang disebutkan duluan adalah boneka, baru sepatu, maka angka di sini adalah untuk boneka. Angka 2 di sini untuk sepatu. Ini adalah angka perbandingan ya, Nak, bukan berarti banyaknya boneka ada 3, banyaknya sepatu ada 2, karena di sini disebutkan perbandingan, berarti hanya kode atau simbol perbandingan saja. Jika banyak boneka adalah 15 buah, maka hitunglah banyak sepatu. Ada 2 buah benda, boneka dan sepatu. Bonekanya sudah dikasih tahu ada 15 buah, kita diminta untuk mencari sepatu. Ini bisa kita lakukan menggunakan konsep perbandingan, menggunakan cara yang ini. Angka perbandingan dari boneka, yaitu yang kita ketahui ya, kalau boneka kan tidak kita cari karena sudah tahu ada 15 buah. Angka perbandingan yang diketahui yaitu boneka, angka perbandingannya 3. Sedangkan angka perbandingan yang kita cari yaitu si sepatu adalah 2. Banyak boneka, berarti banyak benda yang sudah diketahui. Ada 15 buah. Yang dicari adalah banyak sepatu. Berarti banyak benda yang dicari. Banyak sepatu adalah angka perbandingan sepatu, sepasang. Yang dicari dengan pembilang. Karena yang dicari sepatu, angka perbandingan sepatu 2. Per angka perbandingan yang diketahui, yaitu si boneka 3. Dikali dengan banyaknya boneka, sepasang juga nih. Angka perbandingan yang diketahui, ini banyak benda yang diketahui. Bisa kita coret ya, Nak. 3 dengan 15 sama-sama dibagi 3. 3 dibagi 3 tinggal 1, 15 dibagi 3 menjadi 5. 2 dikali 5 yaitu 10 buah. Jadi banyak sepatu adalah 10 buah. Kalau bonekanya ada 15 buah. Itu dia salah satu contoh penyelesaian masalah sederhana menggunakan konsep perbandingan. Mencari banyaknya benda yang lain kalau dikasih tahu perbandingannya dan banyak benda yang satu lagi. Kita coba contoh salah satu lagi ya. Nia senang membaca buku. Nia memiliki banyak buku di rumahnya. Perbandingan banyaknya buku ensiklopedi dan buku cerita milik Nia adalah 3:5. Hitunglah A. Jika Nia memiliki 27 buah buku ensiklopedi, maka berapa banyak buku cerita milik Nia? B. Jika Nia memiliki 15 buah buku cerita, maka berapa banyak buku ensiklopedi milik Nia? Ini perbandingan antara dua benda ya, sama-sama buku, cuma beda jenis, yang satu buku ensiklopedi, yang satu buku cerita. Angka perbandingannya untuk buku ensiklopedi, angka perbandingannya 3. Kalau untuk buku cerita, angka perbandingannya 5. 3/5. Kalau misalnya kita balik,
buku cerita dulu yang kita sebutin, berarti 5 berbanding 3. Diketahui angka perbandingan buku ensiklopedia adalah 3. Ini adalah buku ensiklopedia angka perbandingannya. Sekarang kalau angka perbandingan buku cerita ada 5. Diketahui yang A, kalau banyak buku ensiklopedia ada 27. Kalau yang B, banyak buku cerita adalah 15 buah buku. Ini ada 2 pertanyaan yang berbeda ya nak, carinya satu-satu. Kita mulai dari yang A dulu. Berapa banyak buku cerita milik Nia? Baru pertanyaan kedua, berapa banyak buku ensiklopedia milik Nia? Kita mulai dari yang A. Yang dicari adalah banyak buku cerita. Maka cara menghitungnya adalah menggunakan konsep perbandingan. Per-peran ya nak. Per-peran pembilangnya adalah yang dicari, angka perbandingan yang dicari. Karena yang dicari buku cerita, maka angka perbandingan buku cerita yang di atas yaitu 5 per angka perbandingan yang diketahui yaitu buku ensiklopedia. Baru dikalikan dengan banyaknya buku ensiklopedia menjadi 5 per 3 dikali 27. 3 dengan 27 bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 3. Menjadi 5 dikali 9, yaitu 45 buah buku. Jadi pertanyaan pertama terjawab. Kalau buku ensiklopedia ada 27 buah, maka buku cerita punya Nia ada 45 buah. Yang B, sekarang dibalik. Yang ditanyain buku ensiklopedia. Maka cara menghitungnya adalah kita pakai konsep perbandingan, sebagai pembilang adalah angka perbandingan yang dicari yaitu ensiklopedia 3. Yang diketahui angka perbandingan buku cerita yaitu 5 dikali banyaknya buku cerita yaitu 15. Sama bisa kita bagi ya, sama-sama dibagi 5. 3 dikali 3 menjadi 9 buah buku. Pertanyaan kedua terjawab juga. Jadi kalau Nia punya 15 buah buku cerita, Nia akan punya 9 buah buku ensiklopedia. Kalau tadi itu adalah masalah dalam kehidupan sehari-hari, di mana kita dikasih tahu angka perbandingan dari 2 buah benda dan jumlah benda dari salah satu. Sekarang bagaimana kalau ada sebuah masalah, ada 2 buah benda, kita dikasih tahu angka perbandingannya dan jumlah dari kedua benda itu kalau ditambahkan. Kita nggak dikasih tahu banyaknya benda yang satu, tapi kita langsung dikasih tahu 2 benda itu kalau dijumlah berapa. Caranya agak sedikit berbeda. Di awal sama, banyak benda yang dicari, dia sepasang dengan ini, dengan pembilang. Berarti sama-sama yang dicari ya. Angka perbandingan benda yang dicari. Tapi bukan dibandingkan dengan angka perbandingan yang diketahui, bukan. Karena yang dikasih tahu juga bukan banyak benda yang diketahui, tapi yang dikasih tahu adalah jumlah kedua benda itu. Jadinya angka perbandingan juga ikutan ditambah di jumlah. Jadi kita bandingkan dengan jumlah angka perbandingan kedua benda. Baru dikalikan dengan jumlah kedua benda ini sepasang lagi. Jumlah kedua benda ini juga angka perbandingan dari kedua benda. Coba ya, contoh. Perbandingan umur ayah dan umur ibu adalah 8 banding 7. Angka perbandingan umur ayah 8, angka perbandingan umur ibu adalah 7. Bukan berarti ayah umurnya 8 tahun, ibu 7 tahun, bukan ya nak? Jika jumlah umur ayah dan ibu adalah 75 tahun, maka hitunglah umur masing-masing. Kita diminta untuk menghitung umur ayah berapa, umur ibu berapa, berarti nanti akan ada 2 jawaban. Kita cari satu-satu dulu ya, dari ayah dulu boleh, dari ibu dulu boleh. Bagaimana? Kita tulis dulu sini ya. Jumlah angka perbandingan umur keduanya adalah kita tambahin dulu angka perbandingannya. Nanti untuk sebagai penyebut. 8 ditambah 7 yaitu 15. Jumlah kedua umur mereka kalau dijumlah yaitu 75 tahun. Kita mulai dari umur ayah dulu ya. Umur ayah yang dicari adalah umurnya ayah, maka pembilangnya adalah angka perbandingan dari umur ayah yaitu 8.
Dibandingkan dengan, bukan dengan angka perbandingan umur ibu ya, bukan, tapi dengan jumlah angka perbandingan umur mereka berdua, yaitu 15. 8 per 15 dikali jumlah umur mereka berdua, yaitu 75 tahun. 15 dengan 75 sama-sama dibagi 15, jadi 5. 8 dikali 5, 40 tahun. Sekarang umur ibu, yang dicari ibu, berarti angka perbandingan yang di atas sebagai pembilang adalah ibu. Ibu angka perbandingannya adalah 7 per jumlah angka perbandingan mereka berdua, yaitu 15. Dikali 75, disederhanain sama-sama dibagi 15, tinggal 5. 7 dikali 5. Umur ibu adalah 35 tahun. Sudah diketahui. Coba kalau nggak percaya kita buktikan ya. Benar nggak sih jumlah umur ayah sama ibu itu 75? Kalau ayah 40 tahun, ibu 35 tahun ditambah jadi berapa? 75 kan ya? Iya, berarti jawaban kita benar. Cara menghitungnya menggunakan konsep perbandingan. Gimana? Udah mulai bisa? Ustazah punya contoh yang lain. Contoh selanjutnya, pada saat hari raya, Fajar dan Danu mendapat hadiah uang dari sanak saudara yang datang. Jumlah uang yang diperoleh Fajar dan Danu bersama-sama, berarti digabung, adalah 120.000. Entah berapa uang Fajar, berapa uang Danu, pokoknya kalau ditambahin uang mereka berdua 120.000. Perbandingan uang Fajar dan Danu adalah 5 berbanding 3. Berapakah uang Fajar dan Danu masing-masing? Berarti 2 pertanyaan. Kita akan cari uang Fajar dulu berapa, nanti baru uang Danu berapa. Menggunakan cara yang kedua ya, dibandingkan, kita menggunakan konsep perbandingan dengan penyebutnya adalah jumlah dari angka perbandingan kedua orang itu. Perbandingan uang Fajar yaitu 5, karena yang disebutin Fajar dulu ya, berarti angka perbandingannya 5. Kita bandingkan dengan jumlah perbandingan mereka berdua, uang mereka, yaitu 5 ditambah 3. Jadi 8, 5 per 8. Sekarang kalau perbandingan uang Danu, yaitu 3 terhadap jumlah perbandingan uang mereka berdua, yaitu 8. 3 per 8. Diketahui nilai perbandingan uang Fajar adalah 5. Nilai perbandingan uang Danu adalah 3. Jumlah uang mereka berdua 120.000. Ini nilai maksudnya angka perbandingan ya. Berapa banyak uang masing-masing? Kita mulai dari Fajar dulu ya. Yang ditanyakan Fajar, maka pembilangnya adalah angka perbandingan Fajar dibandingkan dengan jumlah angka perbandingan uang mereka berdua, yaitu 8 dikali jumlah uang mereka berdua 120.000. 8 dengan 120 sama-sama dibagi 8, jadi tinggal 15.000. 5 dikali 15.000, 75.000 rupiah. Uang Danu, angka perbandingan uang Danu adalah 3, jumlah angka perbandingan uang mereka berdua adalah 8, jumlah uang mereka berdua 120.000, sama seperti Fajar. Kita sederhanakan, 8 sama 120 sama-sama dibagi 8, jadi tinggal 15.000. 3 dikali 15.000 yaitu 45.000 rupiah. Jadi diketahui uang Fajar itu ternyata 75.000, uang Danu 45.000. Coba kalau ditambah, pas banget hasilnya adalah 120.000. Lebih banyak uangnya Fajar ya daripada uangnya Danu. Sekarang kita ke konsep yang ketiga. Kalau ada 2 buah benda, kita dikasih tahu angka perbandingan kedua benda itu dan selisih dari kedua benda itu. Kalau tadi kan yang pertama dikasih tahu banyak benda yang satunya lagi. Kalau yang kedua dikasih tahu jumlah dari kedua benda itu. Nah, sekarang selisih. Berarti rumusnya berubah sedikit doang. Tetap yang pertama banyak benda yang dicari. Pasangannya yang ini ya pembilangnya. Angka perbandingan benda yang dicari, jadi sepasang tuh sama-sama dicari. Ini banyak bendanya, ini angka perbandingannya. Per kita bandingkan dengan selisih
angka perbandingan kedua benda. Sama-sama angka perbandingan, bedanya yang ini angka perbandingan yang dicari, yang bawah selisihnya. Dikali selisih kedua benda. Contoh, perbandingan kelereng milik Ali dan Umar adalah 3:4. Jika selisih kelereng milik Ali dan Umar adalah 10 butir, maka hitunglah banyak kelereng masing-masing. Angka perbandingan yang dicari yaitu kelerengnya Ali dulu ya, ada 3. Baru nanti kita cari angka perbandingan untuk Umar, yaitu ada 4. Jangan lupa selisih angka perbandingan dari kelereng keduanya. 4 dikurangi 3 yaitu 1. Kita mulai dari cari kelerengnya Ali dulu ya. Selisih banyak kelereng mereka berdua adalah 10 butir. Kelereng Ali, berarti angka perbandingannya Ali dulu. 3 per selisih angka perbandingannya 1. 3/1 dikali 10. 1 sama 10-nya sebenarnya dicoret juga nggak apa-apa, enggak juga nggak apa-apa karena nggak berubah juga. 3 dikali 10, 30 butir. Kelerengnya Umar berarti angka perbandingannya Umar dulu yaitu 4/1 dikali 10 menjadi 40 butir. Coba kita hitung selisihnya bener nggak? Kelerengnya Umar 40, kelerengnya Ali 30, kita kurangi. 40 dikurangi 30 apakah 10 butir? Betul, ternyata seperti itu ya nak cara mengerjakannya. Contoh yang terakhir, perbandingan permen Cika dan Risa adalah 8:5. Berarti 8 ini untuk permen Cika angka perbandingannya, 5 ini untuk Risa angka perbandingannya. Selisih permen Cika dan Risa adalah 36 buah. Berapa banyak permen Cika? Berapa banyak permen Risa? Ada 2 pertanyaan. Karena yang dikasih tahu selisihnya, maka nanti rumusnya penyebutnya adalah selisih angka perbandingan keduanya. Kita mulai dari kalau cari permen Cika. Berarti perbandingan permen Cika dulu yang disebutin yaitu 8. Jangan lupa selisih perbandingannya 8 dikurangi 5 yaitu 3. 8/3. Kalau cari permen Risa berarti angka perbandingannya Risa yaitu 5/3. Diketahui nilai perbandingan atau angka perbandingan permen Cika adalah 8. Nilai perbandingan angka perbandingan permen Risa adalah 5. Selisih banyaknya permen mereka berdua adalah 36. Ditanya 2 pertanyaan, berapa banyak permen masing-masing? Kita cari dari permennya Cika dulu ya. Berarti angka perbandingannya Cika 8/3 dikali selisih permen mereka berdua 36. 36 dengan 3 boleh sama-sama dibagi 3, jadi tinggal 12. 8 dikali 12, 96/1, 96 buah. Permen Risa, berarti Risanya yang di angka perbandingannya sebagai pembilang. 5/3 dikali 36 sama-sama dibagi 3. Tinggal 12, 5 dikali 12 yaitu 60 dibagi 1. 60 buah. Kalau kita kurangi, selisihnya adalah 36 buah sesuai dengan soalnya. Seperti itu. Jadi tadi ada 3 cara ya. Cara menyelesaikan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari menggunakan konsep perbandingan. Baik, Ustazah punya beberapa latihan soal di sini. Ada 1, 2, 3. Boleh di screenshot, silakan di screenshot. Boleh di pause dulu. Ada 2 soal lagi, silakan di screenshot. 1, 2, 3. Baik. Lagi ya. Soal yang keempat dan soal yang ke-5. Ini latihan soal mandiri. Silakan kalian kerjakan di buku tulis kalian masing-masing. Pakai cara ya nak ya. Di sini untuk nomor 1 dan 2 itu belum menghitung. Hanya minta angka perbandingannya berapa. Mulai menghitung di nomor 3, 4, dan 5. Nomor 3 adalah menghitung banyaknya benda, diketahui angka perbandingan keduanya, dan selisih dan jumlah dari benda keduanya. Kalau yang nomor 4 diketahui angka perbandingan keduanya dan jumlah dari
kedua benda tersebut. Dan yang terakhir adalah diketahui angka perbandingan kedua benda dan banyak benda yang satu. Jadi dicari yang benda satunya lagi. Ditulis di buku tulis serapi mungkin, nanti kita bahas sama-sama di pertemuan selanjutnya. Kalau ada yang belum paham, boleh ditanyakan langsung ke Ustadz Ustazanya. Baik, alhamdulillah selesai sudah materi kita hari ini nak, mengenai konsep perbandingan dalam masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini kali ini bisa dimengerti, bisa dipahami dengan baik. Terima kasih untuk partisipasi kalian, semangat kalian. Semoga di pertemuan selanjutnya kita bisa ketemu lagi dan semakin semangat ya. Salam matematika. Ustazah akhiri dengan alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi ya. Dadah.